Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Felisa Dwi Valianti dengan NIM 2405076059, kelas B angkatan 2024. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Jadi, di sini saya akan membahas materi terkait seminar yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 November 2025 dengan tema Sastra Horor dalam Berbagai Perspektif. Baik, jadi yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa sih sastra horor itu? Nah, jadi sastra horor merupakan genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca, seperti rasa takut, rasa cemas, rasa tegang, dan juga teror. Kemudian, tujuan utama adanya sastra horor ini adalah untuk menciptakan suasana yang menakutkan, menegangkan, dan juga membuka pengalaman yang mengganggu secara emosional. Jadi, singkatnya, sastra horor ini berfungsi untuk menghadirkan ketakutan dan juga ketegangan melalui cerita pendek agar pembaca bisa merasakan pengalaman emosional negatif seperti itu. Selanjutnya, ada poin sentral dalam sastra horor. Jadi, dalam sastra horor ini terdapat 4 poin sentral. Nah, yang pertama itu ada supernatural atau realistis terhadap ancaman. Cerita horor bisa melibatkan makhluk goib seperti roh atau hantu, atau ada juga ancaman nyata dari manusia yang sama-sama melibatkan rasa takut. Baik, yang kedua yaitu ketegangan dan juga misteri. Jadi, ketegangan dan juga misteri ini merupakan unsur utama yang membuat pembaca terus penasaran dan merasa tegang selama membaca cerita. Tiga yaitu latar yang suram dan juga terpencil. Jadi biasanya kalau dalam sastra horor itu tempat kejadian biasanya digambarkan dengan suasana yang gelap, sepi, atau jauh dari keramaian untuk menambah suasana yang menyeramkan dan juga menakutkan. Yang keempat itu ada eksplorasi ketakutan manusia. Jadi sastra horor juga biasanya menggali berbagai bentuk rasa takut manusia, baik terhadap hal gaib, kematian, maupun sisi gelap dari diri sendiri. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal mula sastra horor. Nah, yang pertama itu ada akar kuno. Jadi, sastra horor ini berasal dari cerita rakyat, mitos, legenda, dan kisah hantu yang diceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua itu ada genre gotik pada abad ke-18. Nah, jadi dalam genre ini menjadikan titik awal sastra horor modern dengan cerita yang berfokus pada kastil tua dan juga suasana yang suram. Kemudian yang ketiga itu ada era Victoria pada abad ke-19. Sastra horor pada era ini digunakan sebagai kritik sosial. Contohnya seperti karya-karya yaitu Dracula atau Bram Stoker. Kemudian yang terakhir itu ada modern dan juga kontemporer. Sastra horor modern mengeksplorasi tema-tema horor yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menekankan pada aspek psikologis. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada materi tentang pergeseran klasifikasi genre sastra menurut Welek dan Waren tahun 2014. Jadi, pada mulai abad ke-19, konsepsi genre sastra mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, yaitu karena banyaknya genre baru. Semakin berkembangnya zaman, muncullah berbagai genre baru yang lebih
spesifik dan juga beragam yang bisa mencerminkan perubahan sosial, budaya, dan juga teknologi. Kemudian yang kedua itu ada pergeseran fokus sastra. Sastra tidak lagi berfokus pada bentuk dan struktur, tetapi lebih menekankan pada aliran atau ideologi yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu keterkaitan dengan mendisiplinkan ilmu. Jadi, sastra mulai berinteraksi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti romantisme, nasionalisme, gotik, feminisme, dan juga sosiologi. Nah, hal ini memungkinkan karya sastra untuk mengeksplorasi isu-isu yang lebih kompleks dan relevan dengan konteks sosial dan juga politik. Jadi, pergeseran ini menunjukkan bahwa genre sastra menjadi lebih fleksibel dan terbuka terhadap inovasi yang memungkinkan penulis untuk bereksperimen dengan berbagai gaya dan juga tema. Baik, yang selanjutnya itu adalah Kumpulan Budak Setan. Kumpulan Budak Setan tahun 2010 merupakan pembacaan ulang karya Abdullah Harahap yang ditulis oleh Intan Paramadita, Eka Kurniawan, dan juga Ugoran Prasad. Tema-tema yang ditulis oleh Abdullah Harahap ini tidak lepas dari latar sosial budaya yang terdapat di Indonesia. Di antaranya, yang pertama itu ada arwah penasaran. Jadi, arwah penasaran ini artinya hantu atau roh yang tidak tenang atau sering mengganggu. Kemudian, yang kedua itu ada pembunuhan. Pembunuhan dalam artian tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Ketiga itu ada benda goib. Benda goib ini adalah objek mistis seperti jimat, susuk, dan juga topeng yang memiliki kekuatan tertentu. Kemudian yang keempat itu ada siluman. Siluman ini merupakan makhluk yang bisa berubah wujud, seperti misalnya dari manusia menjadi hewan atau sebaliknya seperti itu. Yang selanjutnya itu ada motif setan, dendam, dan juga seks. Jadi ini maksudnya unsur gelap yang sering muncul dalam cerita yang bisa menciptakan suasana yang mencekam. Selanjutnya itu ada sastra horor dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran literasi area konten. Jadi, sastra horor ini dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran literasi untuk membantu peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan juga pengetahuan luas. Tujuan utama dari pembelajaran sastra horor ini adalah untuk menghasilkan peserta didik yang bijaksana dan juga berpengetahuan luas. Kemudian dapat mengembangkan kemampuan literasi anak di lintas bidang seperti matematika, seni, kemudian musik, dan juga pendidikan jasmani. Nah, kemudian tujuannya juga ada dapat mendorong cara belajar yang efektif karena siswa diajak untuk memahami isi, makna, dan juga nilai budaya serta nilai moral yang terkandung dalam karya sastra, termasuk karya sastra horor. Baik, jadi yang terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah sastra horor merupakan genre yang dinamis karena terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta bentuk-bentuk ketakutan baru yang muncul di masyarakat. Karya horor ini tidak hanya berfungsi untuk menakut-nakutkan pembaca, tetapi juga menjadi cerminan kondisi manusia dan juga masyarakat, terutama dalam menggambarkan sisi psikologis, sosial, dan juga budaya yang kompleks. Ketakutan yang diangkat dalam sastra horor bersifat universal karena merupakan emosi dasar manusia sehingga menjadikan genre ini selalu relevan di setiap masa dan tempat. Selain itu, sastra horor juga dapat dimanfaatkan
dimanfaatkan dalam pembelajaran, khususnya untuk mengembangkan literasi budaya, menjadi bahan ajar yang kontekstual, serta sebagai media pembelajaran yang menarik dan reflektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan budaya lokal. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.